Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan lagi dari ceritanya Mas Simpleman, yang menceritakan sebuah pagebluk yang terjadi di sebuah provinsi yang ada di Indonesia. Baik, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Sudah lama sekali sejak terakhir mendengar kata kelitik ini. Seperti yang saya tulis, sudah lama sekali sejak terakhir kali saya mendengar kata kelitik. Karena memang penyebutan ini lebih banyak dikenal oleh daerah Ngawi dan sekitarnya. Namun, fenomena ini tak lebih sama dengan fenomena lain yang saat ini sedang ramai. Mungkin saya akan mengubah kelitik dengan fenomena lain seperti keranda penduso yang terbang mengitari desa, atau gending gamelan yang ada di alas mayit Gunung Merapi, atau tamu tak diundang di Tanah Sampit. Dan yang lebih baru, lampor yang tiba-tiba muncul di beberapa daerah. Intinya, setiap tempat ini memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan atau memberi gambaran perihal pagebluk yang sedang atau akan terjadi. Sedikit cerita dari sekumpulan pagebluk ini akan saya tulis dalam beberapa cerita pendek yang kebetulan pernah dialami oleh orang lain. Kita mulai dari tamu tak diundang di atas Tanah Sampit. Dulu pasti kalian pernah mendengar atau mungkin tahu perihal berita yang pernah menghebohkan negara ini. Sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu. Tidak ada niat untuk mengangkat peristiwa ini sama sekali. Kejadian ini terjadi ketika saya duduk di bangku kelas 2 SD, dan baru tahu perihal berita ini ketika duduk di bangku kelas 2 SMP. Waktu itu, internet masih menjadi barang yang langka dan mahal. Dan alasan kenapa saya penasaran dengan peristiwa ini, hal itu dikarenakan cerita dari seseorang yang terlibat secara tidak langsung dengan peristiwa ini. Saya masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana suara gemetar beliau ketika bertutur kata menceritakan satu persatu bagaimana dia merasakan dan mengalami masa yang mungkin tidak akan dia lupakan seumur hidupnya. Singkatnya, beliau ini adalah seorang wanita. Sebut saja beliau dengan nama Mbak Parmi, seorang guru SD yang mengajar di salah satu sekolah yang ada di sana. Mbak Parmi ini tinggal bersama suaminya setelah mengikuti program transmigrasi yang masih marak waktu itu. Mbak Parmi dan suaminya ini asli Jawa Tulen. Mereka pindah ke sana juga sebenarnya terpaksa karena berharap bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Singkatnya, hidup mereka berdua di tanah baru ini cukup menjanjikan. Profesi Mbak Parmi sebagai guru membuat beliau disegani oleh warga pribumi di sana. Intinya, tak ada kendala apapun selama mereka tinggal di tempat ini. Singkat cerita, 3 tahun tinggal di wilayah orang tak serta-merta membuat mereka tahu bahwasanya bila sedang ada api dalam sekam yang siap-siap membakar apapun yang ada di tanah atas ini. Cerita dimulai ketika Mbak Parmi baru saja pulang dari kebun bersama dengan suaminya. Di malam yang sangat dingin dan sepi itu, Mbak Parmi bersama suaminya berniat untuk tidur setelah menunaikan sholat Isya. Tapi tiba-tiba
tanpa ada alasan yang jelas, Mbak Parmi berkata kepada suaminya, "Mas, tumben ya gak ada suara jangkrik." Ya karena mungkin terlalu lelah, suami Mbak Parmi itu gak menanggapi hal itu dengan serius. Beliau memilih langsung pergi ke kamar untuk beristirahat. Sementara Mbak Parmi duduk sendirian di ruang tengah. Mbak Parmi mencoba untuk sekali lagi memasang telinganya. Rupanya benar, tak ada satupun suara yang ia dengar dari binatang malam waktu itu. Padahal tepat di samping rumahnya ini banyak ditumbuhi kebun-kebun milik tetangga. Hal ini sebenarnya sudah cukup membuat Mbak Parmi merasa gelisah. Belum pernah hatinya merasakan perasaan yang tidak senyaman ini. Lantas beliau lalu berdiri, kemudian berjalan mondar-mandir di ruang tengah di dalam rumah yang keseluruhannya masih terbuat dari kayu. Beberapa kali juga Mbak Parmi mengintip suaminya yang sedang tidur pulas di atas ranjang. Niat hati Mbak Parmi ingin mengusir perasaan gelisahnya. Namun, ia merasa tidak enak hati kalau harus mengganggu suaminya yang sudah lelah bekerja seharian di ladang. Sampai tiba-tiba, tanpa ada sebab yang jelas dari arah pintu, Mbak Parmi mendengar suara ketukan. Ketukannya sama seperti ketukan warga desa kalau sedang berkunjung. Hanya saja tidak ada suara yang memanggil namanya. Setelah ketukan tersebut, hal inilah yang membuat Mbak Parmi curiga. Ketukan itu terdengar terus-menerus intens. Sedangkan Mbak Parmi tidak diam saja. Beberapa kali beliau mendekat ke arah pintu, menyauti dengan bertanya, "Siapa yang datang berkunjung malam-malam seperti ini?" Tapi sayangnya, tidak ada jawaban apapun dari tamu yang sedang berkunjung itu. Singkat cerita, karena Mbak Parmi juga penasaran, akhirnya ia membuka pintu. Lalu sekelebat angin berhembus menyapu wajahnya. Tak lama dari itu, Mbak Parmi melihat rupanya yang tak berwujud apapun di depan rumah. Jadi di depan rumah itu tidak ada siapapun, hanya jalanan yang gelap. Mbak Parmi sontak terdiam sebelum akhirnya menutup pintu. Sepanjang malam, akhirnya Mbak Parmi memikirkan hal ini sampai ia sendiri tidak bisa tidur dengan tenang. Keesokan paginya, ia menceritakan semua ini kepada suaminya. Dengan wajah yang tidak percaya, suaminya berkata kalau Mbak Parmi mungkin sedang bergurau dengan dirinya. Beliau lalu meminta agar Mbak Parmi tak perlu ambil pusing hal ini. Toh, tidak terjadi apa-apa. Mbak Parmi pun akhirnya memilih untuk menyimpan pengalamannya ini sendiri. Pada malam kedua, Mbak Parmi tidak kunjung bisa tidur. Ia melihat ke arah suaminya yang sedang mendengkur. Entah kenapa, lagi-lagi pikirannya tak bersahabat dengan dirinya. Mbak Parmi akhirnya pergi ke ruang tengah, berniat untuk menyendiri. Disitulah tiba-tiba terdengar kembali sebuah ketukan asing dari arah pintu rumahnya lagi. Kali ini Mbak Parmi tak langsung membuka pintu rumahnya. Ia penasaran apakah ada orang yang sedang usil dan berniat mengerjai keluarganya. Maka Mbak Parmi menempelkan telinganya tepat di pintu. Ketika ketukan itu mengejutkannya, dengan cepat
Mbak Parmi membuka lagi pintu rumahnya. Dan lagi-lagi Mbak Parmi tak mendapati siapapun yang berdiri di depan rumahnya itu. Hal ini tentu saja membuat Mbak Parmi tak habis pikir. Ditambah lagi sebelum pintu benar-benar terbuka, sekelebat dia sempat mendengar suara tawa dari anak-anak perempuan kecil. Suara tertawa itu menyerupai suara murid-murid perempuan tempat dirinya mengajar. Hari ini akhirnya membuat Mbak Parmi lebih lantang mengatakan bahwa perihal gangguan-gangguan ini kepada suaminya. Kali ini akhirnya sang suami menanggapi dengan serius dengan apa yang Mbak Parmi lakukan. Maksudnya alami ya. Ia berjanji kalau malam ini dirinya akan menemani Mbak Parmi di ruang tengah. Sekali lagi untuk memastikan apakah benar yang diceritakan oleh Mbak Parmi itu. Akhirnya Mbak Parmi menerima usul dari suaminya. Setelah sholat Isya, baik Mbak Parmi dan suaminya sudah duduk di ruang tengah. Sang suami memilih menghabiskan waktunya untuk mengaji, sementara Mbak Parmi sendiri sibuk dengan pikirannya yang bergejolak. Ia tidak mau dicap sebagai pembohong oleh suaminya sendiri. Lama sekali mereka duduk berdua. Tak ada ketukan yang sudah beberapa hari ini mengganggu Mbak Parmi. Hal ini membuat beliau mencoba menjelaskan kepada si suami yang hanya menatap dirinya nanar. Sontak, karena letih, baik Mbak Parmi dan suaminya lalu berdiri berniat pergi ke kamar saja. Tapi mendadak langkah kaki mereka terhenti. Manakala tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara ketukan yang selama ini Mbak Parmi dengar. Suami Mbak Parmi seketika terdiam. Matanya awas melihat ke arah pintu. Kali ini suara ketukan pintu disertai tawa anak-anak yang terdengar sangat keras, membuat suami Mbak Parmi mendekat. Dan tanpa membuang waktu, suami Mbak Parmi langsung membuka pintu. Namun sekejap ketika Mbak Parmi datang mendekati suaminya lalu menutup rapat dan menguncinya, Mbak Parmi bertanya, "Ada apa di luar?" Tapi suami Mbak Parmi terus beristighfar sambil mengelus dadanya. Wajahnya nampak gelisah. Ditambah lagi belum pernah Mbak Parmi melihat suaminya berkeringat sampai seperti ini. Seperti baru saja melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Suara tawa anak-anak itu berangsur menghilang dan barulah suami Mbak Parmi mengingatkan, "Ra usah dibuka lawange yo, Dek." Tanpa sebab yang jelas, suaminya lalu pergi ke kamar. Ia nampak sedang berpikir seorang diri. Tak lama Mbak Parmi lalu menutup pintu. Dengan sedikit ragu-ragu, lalu Mbak Parmi membuka pintu pelan sekali. Namun sayangnya dia tidak melihat apapun, hanya jalan gelap yang sama. Sebelum akhirnya terdengar suara gedebuk yang keras jatuh dari atas genting, mengalihkan perhatiannya. Dan itulah saat Mbak Parmi melihat keluar rumah. Mbak Parmi melihat ada buntalan berwarna hitam yang dibalut benang panjang sekali. Sampai bagiannya ada yang tersisa di atas genting rumahnya. Mbak Parmi mendekat dengan sangat pelan menuju ke arah benda asing itu. Sebelum akhirnya benda asing itu tiba-tiba saja menggelinding melihat Mbak Parmi menyeringai. Itulah saat Mbak Parmi akhirnya melihat anak-anak kecil yang rambutnya panjang sekali sampai menyentuh tanah sedang berkumpul riuh di depannya, termasuk sepotong kepala yang masih melotot melihat ke arah Mbak Parmi. Dengan sigap, suaminya langsung menutup kedua mata Mbak Parmi dan menariknya masuk. Tubuh Mbak Parmi
gemetar hebat. Bibirnya rancu berkata apa yang baru saja ia lihat. Suami Mbak Parmi lalu mencoba untuk menenangkan kalau mereka datang ke sini bukan untuk mencelakai, melainkan memberi tanda kepada mereka. Hanya saja pertanda dari pagebluk itu samar. Maka dengan suara tegang, suami Mbak Parmi menyuruh Mbak Parmi agar membuat bubur merah. Esoknya seharian mungkin ya, dirinya akan pergi ke beberapa tempat. Namun beliau berjanji sebelum gelap datang, beliau sudah akan sampai ke rumah, sehingga Mbak Parmi tidak perlu risau. Maka Mbak Parmi segera melaksanakan perintah suaminya itu. Sedangkan suaminya sudah pamit pergi setelah subuh. Di dalam rumah, Mbak Parmi merasa tidak tenang karena dari siang sampai sore suaminya juga belum datang. Untungnya sebelum gelap, dari jauh terlihat sepeda di kayu. Dan suami Mbak Parmi benar-benar pulang tanpa terjadi apapun. Mbak Parmi seketika memerondong pertanyaan dari mana saja seharian ini. Suami Mbak Parmi tak berkata apapun. Dia lalu bertanya, "Di mana bubur merah tersebut?" Setelah Mbak Parmi menunjukkan, diambillah sepiring, lalu diletakkannya tepat di depan pintu. Tak lama kemudian, suami Mbak Parmi mengunci pintunya. Ia melarang keras Mbak Parmi membuka pintu apapun yang terjadi, sambil mengajak Mbak Parmi mengaji. Semakin gelap malam, semakin mencekam tempat itu. Perasaan ini jauh lebih mengerikan dari apapun. Bahkan ditemani suaminya saja, Mbak Parmi masih bisa merasakan merinding di tengkuknya. Tak hanya itu saja, suara suaminya juga kian semakin keras mengajinya. Disitulah tiba-tiba ketukan itu datang. Awalnya hanya ketukan biasa, 3 kali setiap jeda beberapa menit. Lalu disertai tawa anak-anak kecil seperti sedang bermain. Barulah keadaan menjadi hening dan sunyi. Mbak Parmi menghentikan bacaan sebentar lalu melihat sekeliling. Suami Mbak Parmi masih khusyuk membaca semakin keras. Ia tak berhenti dengan mata terpejam. Di situ Mbak Parmi lalu berdiri. Dari arah pintu dia mendengar suara seperti seseorang yang sedang mengerlingkan piring, diikuti suara bersiul dari seseorang yang menyantap bubur dengan tangan. Maksudnya bersiul gimana ya? Oke, lanjut dulu. Mbak Parmi melihat suaminya yang masih wiritan. Lalu dengan pelan Mbak Parmi mengintip dari sela pintu kayu di rumahnya. Di sanalah dia melihat 2-3 anak sedang berebut menyantap bubur di atas satu piring dengan tangan. Di belakang anak-anak itu berdiri anak-anak lain yang melihat Mbak Parmi. Semua kepala anak-anak yang di belakang anak-anak itu tiba-tiba saja tanpa ada alasan yang jelas mendadak jatuh, terpenggal dari tubuhnya yang masih diam berdiri, sembari menunjuk rumah Mbak Parmi yang kemudian Mbak Parmi jatuh pingsan tepat di depan pintu. Ketika Mbak Parmi siuman, di rumahnya tiba-tiba dipenuhi oleh pasangan perantauan lain yang juga Mbak Parmi kenal. Mereka semua datang ke rumah. Mbak Parmi lengkap dengan tas-tas besar di sekitarnya. Mbak Parmi yang terlihat bingung lalu menuju ke tempat suaminya yang sedang berkemas. Ketika Mbak Parmi bertanya, "Ada apa gerangan?" Saat itulah suaminya baru berkata, "Mulai nang Jawa ya dik, bakal ono bencana gede nang kene." Mbak Parmi sebenarnya masih ingin bertanya lebih jauh, namun dia lalu dikejutkan oleh piring yang diambilkan oleh salah satu kenalannya itu. Piring itu dipenuhi bubur berwarna hitam pekat dengan campuran cairan kental yang menjijikkan. Tahu sama tahu, rupanya bukan hanya Mbak Parmi yang setiap malam rumahnya didatangi oleh tamu yang tak diundang itu.
melainkan rumah mereka juga. Dan kemarin suami Mbak Parmi datang untuk bertanya perihal ini. Rupanya semua perantau sedang diingatkan. Maka hari itu juga mereka bergegas pergi naik kapal dan pulang. Di sepanjang perjalanan di atas laut, Mbak Parmi masih bertanya-tanya, kenapa dan apa maksud dari pagebluk ini? Mengingatkan dari bencana apa? Tidak ada yang tahu. Sampai akhirnya 1 minggu kemudian barulah Mbak Parmi mendengar berita dari media koran lokal bahwa tragedi berdarah itu menjadi tragedi paling mengerikan sepanjang dia hidup di negara ini. Ada rasa syukur. Dia tak harus melihat gelimpangan mayat di depan matanya. Meski simpang siur, Mbak Parmi masih menceritakan perihal pagebluk di atas tanah sampit itu. Oh, jadi ini kayaknya kejadian di Kalimantan itu ya, yang bisa dikatakan perang sampit atau tragedi sampit itu ya. Mungkin bagi yang belum tahu itu ada kejadian apa, silakan cari-cari lah ya, browsing di Google. Karena saya tidak akan menceritakan kejadian itu, karena memang kejadiannya itu sangat mengerikan ya, melibatkan dua suku di negara ini gitu. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.